لغتي صوت لغتي حرف لغتي روح لغتي نور في الظلماء لغتي صوت في الأرجاء لغتي 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 لغتي. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, mari sama kita bacakan suratul Fatihah, khususnya untuk kedua orang tua kita, kemudian untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan apabila ada yang sakit, kita doakan semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan rezeki yang halal dan berlimpah dan berkah, dan wabil khusus untuk diri kita sendiri, semoga kita diberikan keistiqomahan di dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli mana wa salatu salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, sebelum kita lanjut ke materi ya ayyuhal kafirun, pertemuan ketiga ini, masih ada yang ingat kemarin kita ngebahas apa? Al-alaq, Pak. Al-alaq. Dari al-alaq kita banyak mengetahui kosakata-kosakata. Di antaranya apa? Menciptakan apa? Menciptakan? Khalaq. Khalaq. Kemudian membaca? Iqra. Iqra. Qara'a. Qara'a. Ya. Nah, di sini ada surat Al-Kafirun. Ada yang tahu artinya Al-Kafirun itu apa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Surat berkisah tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan saat menghadapi orang-orang kafir. Zaman dulu itu istilah al-kafirun itu termasuk istilah yang sopan ya. Artinya kafir itu adalah orang-orang yang tertutup, ya, tertutup hatinya, tertutup pandangannya dari kebenaran. Makanya al-kafirun itu termasuk istilah yang sopan kalau dilihat dari histori perjalanannya. Tetapi sekarang konotasinya ketika kita sebut kafir jadi konotasinya ke arah negatif ya. Nah, disitulah ada disebut sebagai distorsi makna, pergeseran suatu makna dari yang awalnya sopan, gitu kan, memanggil orang kafir, orang dengan al-kafirun itu sopan, sekarang kok menjadi ke arah negatif. Tapi kita tidak membahas hal itu, kita akan bahas bagaimana mempelajari bahasa Arab dari surah Al-Kafirun ini. Namun sebelum itu, nah, kita sama-sama baca dulu teks berikut. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca. La ilaha illallah. Ulangi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Warrahmanirrahim. La La ilaha illa huwa Warrahmanirrahim. rahim. Ya, ada yang tahu artinya? Coba. La ilaha illallah. Ada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan Selain selain Allah. Allah. Lagi. Tiada Tiada Tuhan selain selain Allah. Allah. Tiada Tuhan selain Selain Allah. Nah, minimal kita udah bertahlil pagi-pagi ya. Nah, minimal kita sudah bertahlil. Kemudian di bawahnya. La ilaha illa huwar rahman ar-rahim. Tiada Tuhan kecuali Dia yang Maha Pengasih, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Penyayang. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tiada Tuhan kecuali Dia yang Maha Pengasih Maha lagi Maha Pengasih Penyayang. dan Maha Penyayang. Nah, kita lihat la dalam bahasa Arab itu berarti tidak. Ya. Berarti apa ini? Tiada atau tidak. Ilah. Nah, kemarin kan saya sudah kasih tahu Tuhan itu ada yang menggunakan istilah Rob. Ya. Robbuna, Robbi, Robbuka itu juga Tuhan. Ya. Tetapi di sini ada ilah, itu juga Tuhan. Kalian sudah tahu ya bedanya apa? Bedanya Rob dengan Tuhan dengan ilah? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat kemarin penjelasan saya? Rob dengan ilah? Ada yang masih ingat? Lupa semua ya. Lupa, Pak. Lupa. Coba Irfan, masih ingat kapan? Bedanya Robun dengan ilahun. Lupa, Pak. Lupa. Kadang kita mempelajari sesuatu itu gampang lupa. Kenapa? Nah, coba ada yang tahu alasannya gampang lupa kenapa? Nggak Karena dibiasakan, manusia, Pak. Nggak dibiasakan ya. Maksiat, Pak. Maksiat. Saya nggak bilang ya. Salah satunya itu kemaksiatan. Kemudian kenapa ilmu jarang susah sekali nyantol di diri kita? Karena kita tidak menuliskannya di dalam hati. Nah, itu. Tapi kalau misalkan sesuatu yang dari hati kita senangi, itu ingatnya bisa sampai tua itu ingat. Ya. Makanya ada istilah ulama, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di hati, bukan di tulisan. Catatan seperti saya ini menulis gini-gini nih. Ini cuman ikhtiar aja. Tetapi tulisan-tulisan seperti ini akan sirna jika tidak masuk ke dalam apa ini? Hati bentuknya begini bukan? Bukan ya? Ini malok ke dalam hati. Nah, mulai dari sini coba setiap ilmu apapun ya, bukan bahasa Arab, bukan yang lain. Kalau kalian ingin lebih panjang ingatannya, setiap mendapati materi baru, kalian campurkan dengan momen-momen atau kenangan-kenangan yang mana itu dapat menyentuh hati. Misalkan ketika belajar Robbun, perbedaan Robbun dan ilahun, kalian hadirkan momen menyimak materi ini, misalkan sambil ngopi. Nah, itu kan dapat tuh momen nuansa emosionalnya. Itu yang akan ya lebih lama melekatnya. Oke, saya ulangi lagi, perbedaan Robbun dan ilahun adalah Robbun ini Tuhan yang menunjukkan sifat kasih sayangnya, ya, sifat
sebagaimana seorang ibu kepada anaknya, sifat lembutnya, sifat apa pedulinya, gitu ya. Sedangkan ilah digunakan atau dipakai ketika menunjukkan sifat keagungannya, kekuatannya, kehebatannya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan saya ada masalah nih, ya, saya ada masalah. Masalahnya misalnya pokoknya pelik dah, dan saya ingin diberi petunjuk atau diberi bimbingan sebagaimana anak yang kehilangan arah. Makanya saya berdoanya manggil Allah itu pakai Robbun apa pakai Ilahun? Robbun. Rabbun, Pak. Ya Robbi, Robbun ya, pakai Robbun. Allahu Robbi itu maksudnya ya Allah sayangi kami gitu. Jadi ini kan termasuk dalam adab muji-muji Allah itu tergantung katanya. Kayak misalkan kalian minta duit sama orang tua, mujinya itu kan macam-macam ya, mujinya. Kalau misalkan bapaknya lagi ini panggil bapak ganteng banget hari ini, nah, gitu tuh. Nah ini ya Rob ini digunakan ketika misalkan kita ingin mengharapkan kasih sayang Allah. Tetapi kalau misalkan kita butuh kekuatan Allah, butuh keajaiban Allah di dalam satu doa kita menggunakan ilahi, gitu ya. Nah itu perbedaannya. Perbedaan secara sederhananya dipahami seperti itu. Tapi bahasa Indonesia nggak bisa terjemahin itu, makanya diterjemahin hanya Tuhan. Illa ini, nah ini artinya kecuali atau selain. Ya, illa. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan kecuali Dia. Ar-Rahman yang Maha Pengasih kemarin ya. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ini terjemahan standar dalam Indonesianya ya. Tetapi kalian harus paham apa bedanya Rahman, apa bedanya Rahim. Kemarin tuh, ayo. Masih ingat pasti kalau ini. Apa Rahman, apa Rahim? Rahman, kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk dan sifatnya sementara. Sementara Rahim, kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Sifatnya stabil, Pak. Nah, sifatnya langgeng. Ini sifatnya hanya di dunia. Ini dunia dan akhirat. Oke. Sekarang coba dibaca lagi. Sebentar. Coba dibaca lagi. Nah, ini 100. Ya, sambil diresapi maknanya. Ya, silakan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah Rahim. La ilaha illallah Rahim. Ya, jadi kalau misalkan kalau saya suruh baca, kalian baca aja gitu ya. Ya minimal dapat pahala gitu. Oke. Sekarang tanmiyatul mufrad. Ini kita belum masuk ke surah Al-Kafirun ya. Kita masih di lafaz la ilaha illallah. Pengembangan kosakata. Nih. Dilihat, ada huwa. Kemudian huwa rabbuhu. Ana. Nah. Ini disebut sebagai apa? Kata ganti. Ganti, Pak. Apa itu kata ganti? Kata ganti. Apa kata ganti?
kata ganti. Bahasa Indonesianya kata ganti ya, bahasa Inggrisnya pronoun. Apa itu kata ganti? Yang mewakili sesuatu, Pak. Ya, betul. Kata ganti adalah kata yang ganti. Gitu ya. Ya. Mendefinisikan itu sederhana saja. Kata ganti adalah kata, tinggal tambahin sifatnya. Yang ganti. Maksudnya apa? Kata yang digunakan untuk menggantikan orang atau sesuatu. Dari lafaz la ilaha illa huwa, di sini ada huwa. Huwa itu artinya dia. Huwa, dia. Nah, dan terkadang kata ganti itu ada yang berdiri sendiri nih huwa, ada juga yang nempel. Nempel di kata lainnya seperti hu. Jadi robbuhu. Huwa dia, robbuhu artinya Tuhan. Hu apa ini? Robbuhu Tuhan. Tuhan dia. Tuhan dia atau Tuhannya gitu. Tuhannya. Kemudian ada juga kata ganti ana. Apa? Ana. Ana berdiri sendiri. Ada kalau dia nempel menjadi Robbi. Ini ada ya-nya nih. Robbi berarti Tuhan saya. Tuhanku. Atau Tuhan aku. Atau disingkat menjadi Tuhanku. Nah, ada kunya ya. Ada nahnu. Nahnu apa? Kita. Kami, kita. Atau kami. Nah, ini bahasa Indonesia saya bingung nih. Ada kita, ada kami. Apa bedanya? Irfan, coba Pak. Kita sama kami, bedanya apa? Kita itu menyeluruh, Pak, tapi kalau kami itu terhadap beberapa kelompok aja. Yang Gitu. kitanya ikut gitu. Kalau kita, kalian juga masuk ya. Gitu. Kalau kami, ada seseorang yang nggak masuk gitu. Kalian nggak masuk. Pelaku kedua nggak masuk ya. Nah, itu kelebihan dari bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab itu cuma satu, ada nahnu. Begitupun bahasa Inggris, ada we doang kan. Kalau nempel di kata lain, jadi nah panjang nih. Nah, berarti Tuhan kami atau Tuhan kita. Oke. Selanjutnya ada antum. Apa ini antum? Kalian atau kamu, tapi kamunya itu jamak, banyak ya. Kalau dia nempel jadi rob bukum, ada kumnya tuh, rob bukum. Nah, kalian harus curigai setiap ada yang kumnya itu artinya jamak itu. Berarti rob bukum Tuhan kalian gitu. Kemudian ada hum. Hum artinya apa? Mereka. Robbuhum Tuhan mereka. Nah, ini harus diingat nih. Nanti insya Allah dengan latihan-latihan kita akan mudah mengingatnya. Nah, kita lihat. Coba nih ada teks. Ya, dibaca. Ana, nahnu, antum, hum. Ada huwa nih. Huwa, ana, nahnu, antum, hum. Ingat Bapak nih? 5 kata ganti dulu. Sekarang kita baca teks ini. Coba kalian baca. La ilaha illallah. Artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasul Allah. La ilaha illa huwar rahmanur rahim.
tiada Tiada Tuhan Tuhan selain Dia, yang yang Maha Pengasih Maha lagi Maha Pengasih, Penyayang. Maha Penyayang. Allahul ladzi khalaqana. Allah Allah yang menciptakan yang menciptakan, maha menciptakan, yang menciptakan kita. Oh, yang yang menciptakan kita. telah menciptakan kita. kita, kami. Huwa kami. Rabbuna wa Rabbukum. Dia Dia Tuhan kita, Tuhan kami dan Tuhan kalian. iya. Huwallazi yu'allimuna ma lam na'lam. Dia yang mengajarkan kita apa yang tidak diketahui, Yang mengajarkan kita sesuatu yang tidak diketahui siapa yang tidak mengetahui? mereka. Nah, Kita. Ini huwallazi yu'allimuna ma lam na'lam. Dia yang mengajarkan kita apa yang tidak kita ketahui. Ya, tuh ada naknya tuh. Nah, oh jadi nak gini aja merubah ini ya Pak, merubah subjeknya, iya. Nah itu dalam bahasa Arab seperti itu perubahannya. Oke. Nah, tadi saya dengarkan lantunan-lantunan ayat suci dari kalian membacakan surah Al-Kafirun ini. Lumayan ini ya, lumayan menyentuh hati ya. Saya sih bisa mendengar dari suaranya ya, mana yang meresapinya atau bahkan mana yang mungkin sudah hafal terjemahannya sambil menerka-nerka kata ini artinya ini. Jadi itu menyentuh. Oke, selanjutnya kita baca dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum a'budu wala ana wala antum lakum dinukum waliyadin. Coba ada yang bisa menerjemahkan? Ya, siapa yang mau menerjemahkan? Udah hafal pasti ini nggak ada. Ya, silakan Aldina. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'bidum ma abatum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah menjadi apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Iya, bagus ya. Oke, sekarang kita lihat. Sebentar, ini udah kesini aja. Nah ini, sekarang kita lihat.
Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah. Ini katakanlah ini perintah dari siapa ke siapa ini? Dari Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir. Dari Nabi Muhammad kepada orang kafir. Dari Allah Iya. ke Nabi Muhammad. Dari Allah. Oh, dari Allah. Dari Allah ke Nabi Muhammad. Kul. Jadi kata Allah, kul. Orang-orang kafir. Wahai Muhammad, katakanlah, ya ayyuha kafirun. Berarti ini yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad nih. Ya. Nabi Muhammad. Wahai orang-orang kafir. La a'budu. Saya tidak menyembah. Tahu dari mana ada saya? Alif. Nih, dari sini aja kita sudah Dari tahu ada subjeknya. anak. Saya tidak akan menyembah mata budun. Apa yang Kalian tak budun? Tak budun? Apa yang kamu sembah? Kamunya banyak apa sendiri? banyak. Banyak. Banyak, Pak. Banyak. Berarti Pak. kalian. Apa yang Kalian sembah. kalian Kalian sembah. wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian Kalian tidak. bukanlah, gitu ya. La di sini bisa diartikan juga bukanlah abidun. Penyembah. Abidun, penyembah, Mbak, ma'abud. Apa yang itu apa yang kami sembah. aku Saya sembah. sembah. Kayak aku. Aku sembah. Wala ana abidum ma'abadtum. Dan saya bukanlah Kalian bukanlah penyembah apa yang abadtum. Kalian Mbak, apa yang kalian sembah. Ya. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian bukanlah para penyembah apa yang yang aku sembah. aku sembah. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, Agama kalian dan bagiku bagiku agamaku. agamaku. Gitu. Oke ya. Coba sekarang kita lihat pengembangan kosakatanya. Sini. Perhatikan perubahan kata dalam surah Al-Kafirun ini. Nah, tuh. Ada kul, ada a'budu. Nah, tuh lihat. A'budu, ada abadtum, ada ta'budun, ada abid. Ada abidun. Nah, coba dilihat. Kul. Kemarin kita telah belajar ada perubahan, 5 perubahan dalam bahasa Arab. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, 4, dan 5. Bentuk 1 itu, ada yang masih ingat? Menunjukkan apa? Bentuk aslinya. Bentuk asli Pak, dasar. asli. Ya, selain itu namanya menunjukkan apa? Masa lampau Pak, lampau. Masa lalu ya, atau masa lampau. Bentuk kedua, sekarang atau Sekarang atau yang akan datang. Yang akan datang. bentuk tiga, Kata kerja Pak. Kata kerja yang dibedakan. Kata kerja. kata kerja yang dibedakan. Oh, kepanjangan Pak, yaudah disingkat aja, masdar ya. Atau gerund. Gitu ya. Tapi ini terikat waktu nggak nih bentuk 3? Tidak. Ya. Tidak terikat waktu. Yang waktu itu cuma yang ada waktunya itu cuma 2 ini, 1 dan 2. Bentuk 4?
Kata sifat. Kata sifat, Pak. Sifat. Artinya orang yang melakukan sesuatu. Melakukan. Untuk 5. Perintah. Perintah. Oke, sekarang kita lihat ayatnya. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul ini bentuk berapa? Tadi Bentuk Pertama. bentuk 5. 5, Pak. 5. 5. Kan katakan. bentuk 5. Bentuk pertamanya qala yaqulu qaul qail kul, artinya Kata. berkata. Berarti kalau qala kita sering dengar tuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah telah Berkata. bersabda. Kalau Rasul ya bersabda lah, biar sopan. Kalau qala Allah Ta'ala, Allah telah Bersabda. Berfirman. masa Allah bersabda, berfirman. Ya, saya ulangi. Qala artinya apa ini? Berkata. Kalau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah Sabda. bersabda. Kenapa bersabda? Karena penghormatan biasanya dari kita tuh. Tapi kalau misalkan qala Allah Ta'ala, Allah telah Berfirman. Nah, bahasa Indonesia banyak ya. Berkata, ada bersabda gitu ya. Ada berfirman. Terus ada apa lagi misalkan? Berwasiat gitu ya. Nah, ini berkata. Qala berkata. Yaqulu, qala telah berkata. Yaqulu sedang berkata. Qaul, apa qaul? Perkataan. Perkataan. Qail, orang yang berkata. Yang Kul. berkata, katakanlah. Katakanlah. Tuh, dari kul aja kita bisa dapat 5 kosakata nih. Qala, yaqulu, qaul, qail, kul. Disimpan dah. Disimpan di nalar kita. Kemudian la a'budu. Nah, a'budu ini bentuk berapa ini? Coba lihat. Yang mirip-mirip dengan a'budu bentuk berapa? 5. 5. 5 ubud. 2. 2. Ini mirip Oh, nih iya. dengan a'budu 2. Bedanya apa? Yang ini ya, yang ini Alif. a, ya, a'budu. Kalau iya berarti yang menyembah siapa? Dia. Kalau a, yang menyembah Ayah. Aku. saya. Saya. Dari a'budu menjadi artinya beribadah atau menyembah atau mengabdi. Abada ya'budu ibadah. Ibadah ini udah jadi bahasa Indonesia ya. Ibadah. Abid itu seorang hamba atau penyembah. Wama ana abid. Saya bukanlah penyembah. U'bud. Nah, kata perintahnya apa? U'bud. Sembahlah. 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 Nanti kita ketemu ayat Quran. U'budullah. Sembahlah kalian. Nah, kemudian ada ta'budun. Ta'budun bentuk berapa, ayo? 1, 2, 3, 4, 5. Bentuk berapa? 2, Pak. Bentuk 2. Bedanya ada ta sama ada unanya. Ta menunjukkan apa tadi kemarin itu? Kamu. Tapi karena ada unanya berarti dia jamak. Kamu yang jamak berarti kalian. Artinya menjadi kalian menyembah. Ta'budun artinya kalian menyembah. Coba perhatikan tuh. Kata abada, antum abadtum.
Ini bentuk satu nih. Antum kalian, abadtum kalian telah menyembah. Kalau bentuk duanya, ana a'budu, saya menyembah. Antum ta'budun, kalian menyembah. Beda ya. Kalau ana dia ada a doang, kalau antum ketika bentuk dua ada ta sama una, kalian menyembah. Bentuk empatnya, kata sifatnya, ana abid, saya seorang hamba. Antum abidun, kalian seorang hamba. Jadi ini jamak, ini single nih, ini satu single, ini jamak, banyak ya. Oke. Perhatikan, berarti ada dua kosakata yang bisa kita dapati dari dua ayat ini. Kita lihat lagi. Siap dulu. Coba. Kul, katakanlah. Ya ayyuha, ini kita pahami hai aja. Al-kafirun, orang-orang kafir. La a'bud. Aku tidak akan menyembah mata budun apa yang kalian sembah. Wala antum, dan kalian bukanlah abidun, penyembah. Itu tadi kan antum abidun. Nggak bisa. Wala antum abidun. Pakai ini nih. Nggak bisa. Harus abidun. Atau ma'abud. Saya pengennya pakai saya, tapi makanya ta'bud. Itu nggak bisa. Atau na'bud. Nggak bisa. Ya. Wala antum abiduna ma'abudu, dan kalian bukanlah penyembah Nah, ma di sini diartikan Tuhan ya. Ma di sini diartikan Tuhan. Tuhan yang aku sembah. Wala ana, dan aku bukanlah abidun, penyembah. Nah, ini satu nih. Single. Beda dengan ini yang plural, jamak. Dan aku bukanlah penyembah ma'abadtum, apa yang kalian telah sembah. Wala antum abidun, dan kalian bukanlah penyembah ma'abudu, Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum, untuk mulah agamamu, wali dini, dan untuk mulah agamaku. Coba diresapi. Saya lanjutkan penjelasannya, nanti kalau ada pertanyaan silakan dicatat dulu, nanti bisa ditanyakan di sesi pertanyaan. Oke, kita baca lagi sambil meresapi terjemahan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ini kalau nanti kalian baca di dalam sholat sambil diresapi maknanya, insya Allah sholat kalian khusyuk. Nggak perlu banyak-banyak. Ada zuhur 4 rakaat, 1 rakaat aja kalian baca ini sambil diresapi maknanya, itu 1 rakaat kalian sudah khusyuk. Akan zuhur doang yang 1 rakaat nggak apa-apa, 1 rakaat aja. Oke. Sekarang kita lanjut ke pengembangan kosakata. Nah, tadi kita sudah qala yaqulu, kul, berkata, abada, ya'budu ibadah, abid, u'bud. Nah, ini yang tadi ya, sudah saya jelaskan. A'budu, antum
ta'budun, abid dari sini asalnya nih. Tuh. Hum ya'budun. Hum itu artinya apa? Tadi hum. Dia. Dia yang banyak Mereka. berarti apa? Mereka. Mereka, Pak. Mereka. Ada kafir. Jamaknya kafirun atau kafirin. Ya. Ada musyrik. Jamaknya musyrikun atau musyrikin. Ada mukmin. Jamaknya mukminun atau mukminin. Ada muslim. Jamaknya muslimun atau muslimin. Jadi kafir, musyrik, mukmin, muslim satu. Sedangkan kafirun, musyrikun, mukminun, muslimun banyak. Kafirin, musyrikin, mukminin, muslimin banyak. Ya, menunjukkan makna banyak. Lantas itu apa bedanya Pak antara kafirun dengan kafirin? Ya, gitu ya. Apa bedanya antara kafirun dengan kafirin? Oh, ini nanti dibahasnya ya. Ini nanti. Kalau kita bahas sekarang, takut yang tadi lupa. Gitu ya. Jadi diingat dulu yang tadi. Yang penting kita tahu kafirun dan kafirin ini jamak. Itu dulu. Ya. Nanti seiring dengan latihan-latihannya, insya Allah kalian bisa membedakan kapan kafirin, kapan kafirun. Oke. Nih, ini jamak. Ini single. Ini jomblo nih, sendirian. Ini plural, beramai-ramai. Oke, ada abid. Jamaknya abidun. Coba. Wa ana minal muslimin. Coba, Irfan, artinya apa, Pan? Wa ana minal muslimin. Dan saya mina itu mina dari atau termasuk masuk orang-orang muslim. Wa ana minal mu'minin. Dan saya dari orang-orang mukmin. Dari orang-orang mukmin atau termasuk orang-orang mukmin. Nah, ada ini Pak, wama ana minal musyrikin. Kita sering dengar kan? Sama wama ana minal kafirin. Nah, ada mak di sini. Berarti diartikan apa nih mak ini? Tidak, bukan Pak? Iya, mak ini diartikan tidak. Oh, ternyata mak itu artinya bisa macam-macam ya Pak. Iya. Kemarin kita tahu mak yang berfungsi sebagai kata tanya. Mas muka. Terus kita tahu mak yang berfungsi sebagai atau bermakna berarti apa, sesuatu yang, gitu ya. Mana'lam, gitu kan. Allamana malam na'lam. Mengajarkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, di sini ada ma yang berarti sebagai tidak. Wa ma ana minal musyrikin, berarti artinya Irfan, dan saya tidak dari orang-orang musyrik. Nah, itu kalau artinya kurang enak diganti aja, oh berarti bukan, dan saya bukan termasuk gitu. Orang-orang musyrik ya. Wa ma ana minal kafirin, dan saya bukan termasuk orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir. Kita lihat. Nah, ini tadi. Sampai saat ini kita mengenal kata ma mempunyai 3 arti. Arti yang pertama itu apa? Sesuatu. Sesuatu yang atau apa yang. Contohnya nih. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah. Ini ma di sini artinya apa yang kalian sembah. So, ya. Arti pertama dalam ma.
Allamullahul insana ma lam ya'lam. Coba, masih ingat nggak ini? Allah Allah allama, ada yang ingat? Coba terjemahkan. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. apa yang tidak diketahui. Karena artinya sesuatu yang. Kemudian arti kedua ada yang tidak atau bukan. Wama ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang-orang musyrik. Wama Muhammadun illa rasulun, dan Muhammad bukan apa ini, gimana nih? Illa kecuali rasul. Nah, coba ya. Coba terjemahkan. Wama Muhammadun illa rasul. Halo, ayo coba. Ada yang bisa? Maknya di sini artinya tidak atau bukan. Coba. Dan tidak ada rasul kecuali Nabi Muhammad. Dan tidak ada rasul kecuali Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim rasul bukan? Oh iya, Pak. Nabi Musa rasul bukan? Nabi Isa rasul. Coba gimana? Wama Muhammadun illa rasulun, dan tidaklah Nabi Muhammad dan tidaklah melainkan Nabi Muhammad adalah seorang utusan. Dan tidaklah melainkan Nabi Muhammad adalah seorang utusan. Coba. Jadi maksudnya Nabi Muhammad itu pasti adalah seorang utusan gitu, adalah seorang rasul gitu. Ya, Nabi Muhammad pasti adalah seorang rasul. Ayo coba mainkan nalar kalian untuk memahami kata ini. Wama Muhammadun illa rasul. Itu udah bagus, tapi ada lagi yang lebih bagus. Coba, ayo silakan. Siapa lagi yang mau mencoba? Saya, Pak. Ya, silakan Faros. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Ya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Ya, bagus. Tuh hampir dapat nih kita maknanya nih. Ada lagi? Saya Pak coba, Pak. Ya, coba Irfan. Nah, ini biasanya kalau yang terakhir ini enggak gitu, Pak. menyimpulkan nih. Udah ini. Ulama yang terakhir itu datang bisa menyimpulkan. Ayo, silakan. Ulama Dan tidaklah Irfan. Muhammad selain Rasul, Pak. Jadi maksudnya Muhammad ini Muhammad seorang Rasul, Pak. Dan tidaklah Muhammad selain Rasul. Maksudnya Muhammad ini Muhammad Rasul, Pak. Muhammad ini Muhammad Rasul. Iya. Iya, maksudnya iya, Rasul. Gitu. Dan tidaklah Muhammad selain Rasul. Selain Rasul. Ya, terdapat. Ada lagi yang mau mencoba? Silakan. Dalam menerjemahkan itu boleh menambahkan sesuatu penjelas ya, kata penjelas boleh. Marcelina mau mencoba? Silakan. Yang dari akhwatnya, silakan. Lagi nggak? Oke, tadi ada yang benar tuh. Dan Nabi Muhammad, dan bukanlah Muhammad. Tadi gimana? Dan bukanlah. Dan tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul. Nah, dan tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul. Dan Muhammad bukanlah siapa-siapa, gitu. Saya tambahkan siapa-siapa. Nabi Muhammad bukanlah siapa-siapa kecuali atau hanya seorang rasul. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan Nabi Muhammad bukanlah siapa-siapa. Beliau kecuali hanya seorang rasul. Ya, jadi di sini artinya bukanlah atau tidak. Kalimat seperti ini menepis apa? Menepis anggapan bahwasanya Al-Quran buatan Nabi Muhammad.
Jadi Nabi Muhammad itu dianggap membuat Al-Quran. Padahal Al-Quran bukanlah buatan Nabi Muhammad. Muhammad bukanlah siapa-siapa kecuali seorang Rasul. Artinya Rasul itu utusan Allah yang menyampaikan Al-Quran. Berarti Al-Quran itu dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad. Gitu ya. Jadi ungkapan ini bukan untuk merendahkan Nabi Muhammad, akan tetapi justru memberikan kedudukan yang istimewa bahwasanya tugas Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul. Nah, kata ketiga, arti ketiga dari kata ma itu adalah kata tanya, siapa atau apa. Masmuk, siapa namamu? Mal iman artinya apa? Mal iman, kata tanya. Apa itu iman? Itu iman. Mal Islam, apa itu Islam? Kan maknya tanya. Masmuk, siapa namamu? Mal iman, apa itu iman? Mal Islam, apa itu Islam? Ma kita buka, apa kitabmu? Jadi perlu dicatat, yang diingat itu di sini adalah ma memiliki makna sesuatu yang tidak atau bukan, kata tanya yang berarti siapa atau apa. Oke, saya lanjut dulu. Nah, lakum dinukum waliyadin. Din artinya agama. Ad-din ya, artinya agama. Coba kita lihat. Al-Islamu dinullah. Islam adalah agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah atau menurut Allah, indah itu di sisi ya. Indallah di sisi Allah atau menurut Allah itu adalah Islam. Nah, kemudian ada li tadi kan lakum. Lakum itu apa Pak? Oh, li atau la itu artinya menunjukkan mempunyai atau untuk. Nah, ini posesif nih ya. Punyai atau untuk. Bisa dibaca li, bisa dibaca la. Lakum, untuk kalian. Nah, atau kalian mempunyai. Nah, gitu. Itu juga bisa. Contohnya, li kitab. Karena ada ya di sini nih, berarti ini menunjukkan saya. Saya mempunyai kitab, buku. Lakum dinukum, kalian mempunyai agama kalian, atau untuk kalian agama kalian. Wali, ini sama nih, li seperti ini. Wali dan untukku, dan aku mempunyai din, agamaku. Jadi, lakum dinukum, bagi kalian, untuk kalian, agama kalian, waliyadin, dan untukku, agamaku. Aslinya ada dini di sini nih, tapi Al-Quran itu biasa membuang huruf untuk lebih kepada aspek estetik kalimatnya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum latihan, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya lanjut latihan. Ada pertanyaan nggak? Silakan yang mau bertanya. Ayo, bertanya dong. Enak nih kalian. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ini Pak, bedanya tadi mata budun sama ma'abatum, Pak. Itu kan sama-sama apa yang kamu sembah. Iya. Nah, bedanya itu di mana, Pak? Kalau yang pertama kan itu ya memang ada apa untuk kamu banyak gitu, Pak, kalian gitu. Nah, yang keduanya ini sama ya. tak budun ya. Iya. Nah, bagus. Nah, ini nih ya. Pertanyaan Irfan adalah di sini ada tak budun sama abadtum. Ya, coba lihat. Ada abadtum, ada tak budun. Ya. Oke.
Lihat, bentuk pertama dari kata ini ta'budun ini adalah abada, ya. Abada, bentuk keduanya ya'budu, ibadah. Ini abid, ini u'bud. Oke. Biasanya nih perubahan paling banyak itu di antara bentuk 1 dan 2. Itu biasanya tuh. Adapun bentuk ketiga, keempat, itu perubahannya hanya pada apakah dia mufrad atau single atau dia jamak, ya. Ibadah, satu peribadatan, jamaknya ibadat, peribadatan. Abid, satu penyembah, jamaknya abidun, para penyembah. Nih, ini perubahan yang ada di dalam bentuk 3 dan bentuk 4. Perubahan 5 itu biasanya ada tambahan di setelahnya. Biasanya hanya berkisar pada apakah dia memerintah untuk satu atau memerintah untuk banyak. Kalau banyak biasanya ada waw, alif. Jadi u'budu, sembahlah kalian semua. Nah, ta'budun atau ini ta'budun ini merupakan bentuk kedua yang mana perubahannya itu didasari pada antum. Antum itu artinya apa? Kamu. Kalian, kamunya banyak. Iya. Antum, perubahannya kita tahu menjadi ada tak di sini, itu menunjukkan kamu. Ya. Sedangkan unanya menunjukkan jamak, kamu yang banyak, berarti kalian. Berarti antum ta'budun, kalian menyembah, gitu ya. Kata menyembah untuk kalian itu menggunakan ta'budun, nggak boleh yang lain. Nah, ini perubahan ini adanya di bentuk kedua. Bentuk kedua itu seperti kita tahu menunjukkan makna sekarang atau yang akan datang. Atau akan datang. Berarti antum ta'budun yang sekarang kalian sembah atau yang nanti akan kalian sembah gitu misalnya. Atau kan di sini juga biasa gitu ya, menunjukkan kebiasaan. Atau yang biasa kalian sembah. Sedangkan abadtum ini perubahannya bentuk 1 nih. Ya. Perubahan bentuk 1, kemarin kan saya sudah pernah bilang untuk membedakan antara bentuk 1 dan bentuk 2 itu dilihat dari depannya. Ketika ada ya atau ada a gitu kan, ada na, curigai, dia itu bentuk 2. Ya. Sedangkan perubahan di bentuk 1 biasanya hanya ada tambahan di akhirnya. Ya. Ada tambahan di akhirnya. Abadtum, karena dia antum, maka di sini ditambahkan tum. Abad betum. Artinya kalian, di sini ada makna telah. Kalian telah menyembah. Beda ya. Antum abadtum, kalian telah menyembah. Antum ta'budun, kalian sembah. Artinya kalian yang biasa sembah. Subjeknya sama-sama antum. Tapi beda di bentuk 1 dan di bentuk 2. Jadi, sampai sini paham, Irfan? Paham, Pak. Ya. Jadi oke, terima kasih, bentuk pertama itu pasti perubahannya itu di setelah katanya. Sedangkan bentuk kedua perubahannya sebelum di dan depan kata. Kalau dia jamak, biasanya ada tambahan di akhir katanya. Gitu. Oke. Kalau tunggal berarti depan aja, Pak ya? Kalau tunggal depan aja. Oke. Kalau tunggal itu depan aja. Dan kalau tunggal, ini nih yang bentuk pertama ini ada juga perubahannya. Tapi nanti ketika kita temukan contohnya. Kita pahami yang 2 ini, kalau tunggal dia pasti depan aja. Oke, silakan. Ada lagi? Makasih, Pak ya. Oke. Irfan. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Pak, saya mau nanya.
Ya, silakan. Rodiyatul ata. Iya Pak, izin bertanya untuk yang ma tadi, kata ma itu membedakannya gimana ya Pak? Nah, gimana cara membedakan kata ma? Iya Dia Pak. maknanya sesuatu atau bukan? Nah, itu gimana tuh? Coba kita lihat. Biasanya, nih ya, ma yang bermakna sesuatu itu setelah bisa menjadi objek, ya, biasanya menjadi objek. Ya. Setelah beberapa kalimat baru ada ma, gitu ya, itu tuh. Nah, kalau yang bermakna bukan itu biasanya di depan. Artinya ma yang bermakna sesuatu ini biasanya ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang nggak di depan gitu. Yang bermakna sesuatu itu biasanya di belakang. Jadi ini kan ada kalimat, baru ada ma. Ada kalimat dulu, baru ada ma. Ya, di belakang. Tetapi kalau yang bermakna tidak atau bukan, itu biasanya di depan, baru kalimat. Depan, baru kalimat. Nah, kalau yang kata tanya ini gampang. Ini tinggal pasti ada kalimat tanyanya ini, gitu ya, tanda tanya ini. Ketika ada ma, dan dia juga pasti di depan, paling depan. Gitu. Ini biasanya, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti ada yang misalkan ma-nya setelah beberapa kata, itu juga bisa. Tapi kebanyakan ma yang bermakna apa itu menunjuk setelah beberapa kata, yang menunjukkan makna tidak itu sebelum beberapa kata. Dan bisa juga dilihat dari konteksnya. Artinya, ketika kita tahu la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah, kamu tidak menyembah. Kan jadi ini ya, nggak ketangkep maknanya gitu. Kalau ini diartikan sebagai tidak. Gitu. Kita bisa tahu dari konteks kalimatnya. Ketika kita memahami kalimatnya, maka kita bisa tahu ini maksudnya apa. Atau misalkan Allah mengajarkan manusia, kalau ini kita artikan tidak diketahui, atau bukan tidak diketahui, ini juga lam juga tidak nih. Berarti kan tidak nyambung ya, nggak, artinya secara akalnya nggak masuk. Gitu. Makanya di pelajaran ini kan kita tekankan nalar. Insya Allah belajar bahasa Arab ini nalar kita semakin terasa. Itu ya. Dipahami nggak? Dipahami Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Oke. Suara saya masih Saya jelas? mau nanya, Iya, silakan. kalau penggunaan atau bentuk dari 1, 2, 3, 4, dan 5 itu sebenarnya kayak ada karakteristik untuk membedakannya gitu nggak sih Pak? Karakteristik membedakannya maksudnya? Kayak contohnya kan tadi kayak kola, yakulu. Nah itu tuh kayak untuk lebih membedakannya, lebih paham dan lebih pasti untuk membedakannya itu gimana Pak? Untuk membedakannya ya? Iya. Nah ini kan contohnya gimana? Bisa diulangi? Maaf, tadi ada. Iya, ini kan ada bentuk 1 sampai 5 Pak. Nah, untuk memastikan atau ibaratnya membedakan dari bentuk-bentuk ini yang lebih pasti dan lebih paham untuk kita ketahui itu gimana caranya? Oh iya. Biar ini ya, biar lebih pasti dalam membedakannya ya. Oke. Iya. Saya tegaskan lagi, nih dilihat. Pokoknya nggak bisa. Oke. Bentuk 1, 2, 3, 4, dan 5 itu pasti berbeda. Oke. Perbedaan mendasar yang pertama dalam bentuk 1 itu, dia cenderung hurufnya itu asli. Ya. Qola, qof, alif, dan lam. Abada, ain, ba, dan dal. Itu asli tuh. Ya, asli. Apakah selalu 3 huruf, Pak? Mayoritas 3 huruf, tetapi
tidak menutup kemungkinan ada yang 4, 5, bahkan sampai 6 huruf di dalam bentuk satu. Tapi kita bisa tahu mana yang 3 huruf aslinya itu. Nanti, seiring dengan latihan kita bisa tahu. Dan biasanya, kalau bentuknya seperti ini berarti kata gantinya huwa. Ya, ini masih menggunakan kata ganti huwa. Huwa. Bentuk satu itu tidak ada tambahan apa-apa di depannya. Nggak ada nih. Dia nggak ada tambahan apa-apa. Dia hanya ada tambahan di ini. Di apa? Di akhirnya. Seperti abatum misalkan. Ya, abatum. Sekalipun ada tambahan, pasti harokat terakhirnya itu dia sukun. Gitu ya. Ada yang sukun, ada yang tidak. Kalau tambahannya huruf mati, dia berharokat. Tapi kalau tambahannya hurufnya hidup, maksudnya hidup itu berharokat ya. Maka yang huruf akhirnya itu sukun. Nah, bentuk kedua, biasanya di depan itu ada tambahan. Nah, nih, ada ya, atau ada ta, atau ada a, ya, atau ada na. Ini empat tambahan ini nih. Ya, ta, a, atau na. Jadi ketika kalian nanti ketemu huruf kayak begini, ini pasti bentuk kedua. Ada tambahan huruf di awalnya. Kemudian kadang juga ada tambahan di akhirnya. Biasanya tambahan di akhirnya itu seperti ini nih. Una-una kayak gini nih. Kalau dia menunjukkan jama, una-una. Nah, ini kenapa, Pak? Ini ada unanya, tapi bukan bentuk kedua. Oh, karena ini bentuk sebentar, nanti ini kita bahas. Kemudian bentuk ketiga, masdar. Nah, kalau masdar ini memang berubahnya itu drastis dari bentuk 1 dan 2. Artinya, masalah waktu yang mengandung waktu masa lalu, sekarang, dan akan datang, kita cukup mengenali bentuk 1 dan 2. Masalah masdar itu bisa kita cirikan, dia itu nanti akan ada alif lamnya biasanya. Atau ada tanwinnya juga biasanya. Ya. Sekalipun tidak ada, kita bisa tahu dia ini pasti bukan bentuk 1, bukan bentuk 2, apalagi bentuk 4. Ya. Nanti nih, masdar belakangan. Kemudian bentuk 4. Bentuk 4 itu biasanya ada tambahan seperti ini nih. Alif setelah satu huruf aslinya. Qail, abid. Kalau ada dari alimah, alim. Ya. Ada dari qoro'a, qori. Nah, ini panjang-panjang semua nih. Huruf awal aslinya nih. Ada tambahan alif. Ini indikasikan dengan bentuk 4. Kalau dia 1 seperti ini. Tetapi kalau dia jamak, kadang ditambahkan ini. Nah, ini nih. Makanya abid merupakan bentuk 4, tetapi yang jamak. Gitu ya. Kalau abid doang hanya mengindikasikan 1. Nah, bentuk 5. Bentuk 5 ini lebih cenderung kepada dilihat harokat akhirnya. Kul, u'bud, i'lam, ikro, itu pasti sukun. Tetapi kalau jamak, biasanya ada tambahan waw. Karena ada waw dan dal sukun-sukun itu nggak bisa dibaca, maka di sini dijadikan doma. U'budu, kulu, gitu ya. Katakanlah kalian semua. Ini biasanya untuk jamak. Perintah itu. Segitu saya rasa. Segitu dulu maksudnya. Nah, masdar ini, kalau kalian tidak mengindikasikan dia ini bentuk, kayaknya bukan bentuk 5 deh, terus juga kayaknya bukan bentuk 4 deh, apalagi bentuk 1 dan 2, maksudnya dia masdar. Karena dia beda sendiri biasanya. Ya. Gimana? Dipahami tidak? Baik, Pak, paham. Oke, nanti ada beberapa latihannya, nanti kita coba. Ini bentuk berapa nih? Ya. Oke. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Afwan.
Tidak ada? Kita lanjut ke latihan. Wih, udah kita percepat latihannya ya. Nah, untuk mempercepat, saya akan tunjuk satu orang. Irfan mau nunjuk siapa, Irfan? Untuk menjodohkan. Siapa yang di kelas biasa macom-belangin teman-temannya? Aduh, bentar Pak, saya nggak hafal namanya Pak. Saya ini dulu. Oh. Lihat dulu. Semester 4 emang masih belum kenalan ya? Udah kenalan? Kenal cuma nggak hafal Pak saya kalau siapa aja gitu di kelas Cuma ini kan setahun ngajak habis itu semua. pandemi ya? Iya, nggak nyampe setahun malah pas 1 semester doang. Oh, 1 semester doang langsung pandemi ya? Iya. Oke, silakan. Coba ya. Boleh cowok, boleh cewek. Yang biasa kira-kira nih anaknya sering macom-belangin teman-temannya. Nah, sekarang kita suruh jodohkan kata. Oke, Omar deh Pak. Siapa? Omar Zidan. Umar Zidan. Umar Zidan. Halo Umar. Ojit. Ojit. Umar. Ada nggak kan orangnya? Umar. Omar namanya. Omar Zidan. Tidur kayaknya Pan dia Pan. Ganti Pak berarti. Ya. Saril deh Pak. Saril Ramadan ya. Ya, bagus nih. Nah ya. Korin. Saril Ramadan. Saril Ramadan. Muhammad Syahril Ramadan. Kayaknya lagi azan dia Pan di masjid. Jangan-jangan ente doang ini Pan di kelas yang ada. Ada ya? Siapa lagi Pan? Sebut Pan. Oke, siapa ya? Oh, Zulkar Pak, Zulkarnain. Zulkarnain, tafadhol, Zulkar. Ini yang 100 kemarin Pak. Iya. Ini udah di luar kepala nih Zulkar. Silakan, jodohkan. Yang dari nomor 1 Pak. Dari nomor 1 sampai nomor 5. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Oke. Ya ayyuhal mu'minun innakum ta'budunallah. Innakum ta'budunallah. Oke. Ya'lam annal Islam dinullah. Ya'lam annal Islam dinullah. Baik. Wa'budullaha alladzi khalaqaka. Wa'bud Allah alladzi khalaqaka. Al-muslimun Al-muslimuna la ya'buduna illallah. Al-muslimun la ya'budun illallah. Silakan. Sekarang terjemahkan. Oh, terjemahkan. Ya. Bentar. Ya, coba nomor 1. Wahai orang-orang kafir, saya tidak menyembah apa-apa yang kalian sembah. Baik. Nomor 2. Wahai orang-orang iman, sesungguhnya kalian menyembah kepada Allah. Ketahuilah bahwasannya Islam itu agamanya Allah. Baik. Dan sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian. Menciptakanmu. Menciptakanmu. Orang-orang Islam, mereka tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Baik, ahsanta ya Zulkarnain. Alhamdulillah. Oke, sekarang tunjuk satu orang. Siapa yang kira-kira tidur? Ayu Safa, Pak. Ayu Safa. Jago bahasa Arab. Ayu Hadir, Safa. Pak. Ya. Silakan Ayu dibaca kemudian diterjemahkan kata-kata berikut ini. Tafadholi Ayu. Kul. Ya. Kul artinya? Ayu. Kul. Kul. Katakanlah. Oke. La, tidak.
Anak saya, Mhm. Ta'bud, saya menyembah. Mhm. Ta'buduna, kalian menyembah. Abiduna, penyembah. Hmm. Penyembah. Penyembahnya satu apa banyak? Banyak. Berarti Para penyembah, antum, kamu lebih tua. lebih tua. Iya, yang lebih tua Pak, antum. Antum, kamunya banyak apa satu? Satu. Masa? Emang antum bukan kamu? Antum, kamu, tetapi dia itu banyak. Sehingga menjadi kalian. Memang terkadang digunakan untuk menyapa yang lebih Iya. tua karena unsur kesopanan aja gitu. Tapi bukan makna sesungguhnya antum digunakan untuk satu gitu. Antum itu untuk banyak. Berarti kalian. Oke, terus Ibadatakum. Ibadah. Ibadah kalian. Nah, ibadah kalian. Kemudian Ya, wahai. oke. Huwa, dia. Din, agama. Illa, kecuali. Kafirun, orang-orang kafir. Ilahu, kepadanya. Ilahu kepadanya. Ilahun. Ilahun. Coba. Tuhan. Oh iya, Tuhan. Masa kamu nggak tahu Tuhan? Oke. Oke, silakan tunjuk satu orang. Siapa? Nih, mulai banyak nih kata-katanya nih. Silakan tunjuk satu orang. Jasmine. Yasmin. Tafadhali Yasmin. Iqra'i thumma tarjimi. Yasmin. Ada nggak yuk orangnya? Kalau yang tidur nggak apa-apa. Jangan diganggu. Yasmin. Tidur yuk kayaknya yuk. Ganti yuk. Ganti, Pak. Pak, putus-putus di saya. Oke, ganti. Yasmin putus-putus. Putus nyambung. Siapa ya? Ayo. Acel deh. Acel. Acel. Dipanggilnya namanya Acel gitu. Pronunciation-nya Acel. Asel. Apa namanya siapa sih? Acel. Ya, Pak. Marcelina. Marcelina. Teman sendiri nggak pada kenal, ya Allah. Marcelina. Parah, ini teman kalian teman banget ini, beneran. Marcelina, tafadhali, Iqra. Dibaca dan diterjemahkan. Nomor 1. Dibaca dulu ya, Pak ya? Ya, dibaca dulu. Wa ma Muhammadun illa rasul. Artinya? Dan Muhammad bentar, Pak. Dan Muhammad kecuali Rasul, maknya tadi. Maknya apa yo? Tidak lain kecuali Rasul. Bukanlah siapa-siapa kecuali Rasul. Dia hanya seorang Rasul. Gitu ya, Pak? Ya, betul. Nomor 2. Wala antum abidu nama abud. Dan antum dan tidak dan kamu tidak menyembah apa, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Nomor 3.
Allahul ladzi 'allamana alam na'lam. Allah yang alamana. Saya lupa. Apa yang alamana? Mengajarkan, Pak. Iya, mengajarkan. Mengajarkan. Nah, Dan Allah yang mengajarkan kami apa yang tidak kami ketahui. iya, Santi. Sekarang silakan tunjuk satu orang untuk meneruskan. Silakan. Marcel, tunjuk satu orang. Teman terbaik kamu yang ingin kamu ajak ke surga bersamanya. Silakan. Siapa Marcel? Nggak kenal jangan-jangan. Oke nih. Pak izin ke toilet. Ya silakan Aldina. Marcelina, silakan tunjuk satu orang. Iya Pak. Oh, tunjuk satu orang. Iya, kamu tunjuk satu orang. Iya tadi saya keluar Pak, mohon maaf. Ini Pak. Oh iya. Siapa? Septia. Caca. Septia. Septia, Caca. Caca apa Septia? Septia di nama WA-nya. Di sininya di Zoom-nya. Oke. Manggilnya Septia. Caca. Silakan, Septia. Septia. Cetia apa? Apa Cetia? Namanya siapa? Pak. Cetia gitu. Caca. Caca. Ayo Caca, yang namanya Caca, aku. Iya Pak. Nah, diam-diam aja nih. Oke. Silakan dilanjutkan. Nomor 4 dan 5. Dibaca kemudian diterjemahkan. Wa ma ana minal musyrikin. Dan kami bukanlah dari golongan orang-orang musyrik. Ya, kami. Saya. Dan saya bukanlah dari golongan orang-orang musyrik. Kemudian. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. La na'budu ma ta'budun. Kami bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Kami bukanlah penyembah, apa kami tidak menyembah? Kami tidak menyembah. Apa yang kalian sembah. Iya, Santi. Silakan Caca, tunjuk satu orang. Teman kamu, silakan. Sini ada 43 orang nih. Ya. Citra Alun, Pak. Citra? Alun. Citra Alun. Citra Alun? Namanya Citra Alun? Alun, Pak, namanya. Alun. Pakai A. Citra Alun, silakan. Mana Caca? Nggak ada orangnya. Caca? Ayo, nggak ada orangnya. Citra Alun siapa namanya? Ini nggak ada Citra namanya. Oh itu Pak, Atika Syakira dia Pak. Atika Syakira, oke ada nih Atika Syakira, silakan Atika Syakira. Atika Syakira. Iya Pak. Ya. Silakan dibaca kemudian diterjemahkan. La ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Tiada Tuhan selain Dia yang menciptakan. Kulli syai' ini udah ada artinya.
segala sesuatu, maka sembahlah ia. Ya, sembahlah dia. Kemudian nomor 2. La a'budu ma ta'budun, la ta'buduna illallah. Dan aku tidak menyembah, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian tidak akan menyembah illallah, illallah. kecuali Allah. Iya, bagus. Silakan tunjuk satu orang lagi. Bentar, Pak. Khawlah Atifah deh, Pak. Hah? Siapa? Khawlah. Khawlah. Mana? Khawlah. KHOU. Khawlah Atifah. Khawlah Atifah. Tafadhal. Oh, Khawlah Atifah. Bagus nih nama. Khawlah. Iya, Pak. Silakan. Ya, Khawlah. Ikra'i. Rakam 3. Fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Nah. Artinya? Maka tidaklah aku menyembah yang kalian sembah kecuali selain Allah. Iya. Qulillah a'budu. Katakanlah aku menyembah. Ini Allah. Qulillah, katakanlah aku menyembah Allah. Iya. Terakhir ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Baik, ahsanti ya. Tunjuk satu lagi siapa? Silakan. Khawlah, temannya. Dari cowok boleh, cewek boleh. Aldina, Pak. Aldina tadi katanya ke WC. Udah hadir, Pak. Udah hadir. Oke, baik. Silakan Aldina dibaca kemudian diterjemahkan. A'budullaha rabbi wa rabbukum, dan sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhan kami. Robbi. Tuhanku dan Tuhan kalian. Terus. Wa nahnu lahu abidun, dan kami menyembah kalian. Nah, kami menyembah kalian. Awas, bahaya loh. Dan kami menyembah Tuhan kalian. Kami menyembah Tuhan kalian. Wa nahnu lahu. Lahu apa? Kepadanya. Lahu Tuhanmu. Tuhanmu, lahu itu kepadanya. Dan kami menyembah kepadanya. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah mengajarkan kalian apa yang tidak kalian ketahui. Bukan Bukan. itu. Ya. Allahu ya'lam. Mengetahui. Wa antum la ta'lamun. Sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Ya, nggak ada nyahnya sedangkan kalian tidak mengetahui. Terus wa ya'lamuna annallaha huwal haq, dan kalian mengetahuinya sedangkan Allah yang yang punya hak. Bukan itu terjemahan. Wa ya'lamuna, dan ya'lamun kalian apa mereka? Mereka mengetahui. Sesungguhnya Allah wal haq. Dia yang maha benar. Maha benar.
Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitu. Saufa ta'lamun, saufa ini akan, kelak akan. Jangan begitu, maka kelak akan mengetahui. Ya, kelak akan kalian ketahui. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian jangan begitu. Kalla itu jangan begitu. Kemudian jangan begitu. Kemudian jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui. Iya. Terus. Oke, sekarang ini ada bocoran soal ujian di alam barzah. Ya. Siapa yang bisa jawab ini nanti di alam barzah, insya Allah mendapat nikmat kubur dan akan masuk surga. Jadi tunjuk teman kamu, teman terbaik kamu yang mau kamu ajak untuk masuk surga. Silakan, Aldina, tunjuk siapa? Syarifah Nur Gamar, Pak. Siapa? Alifah? Syarifah Nur Gamar. Syarifah Nur Gamar. Tafadhali. Syarifah. Mohon maaf, suara saya lagi nggak bisa, lagi nggak keluar. Ini keluar suaranya. Dikit banget, sakit tenggorokan saya. Oh, lagi sakit. Silakan, Syarifah mau nunjuk siapa? Aldina ganti. Syarifah lagi sakit tenggorokannya. Oke. Adelia Sofa, Pak. Adelia Sofa, tafadhali. Adelia Sofa Anis. Adelia. Pak. Ya. Silakan. Man Rabbuka. Allahu Rabbi. Iya. Terus? Man Nabiyuka. Muhammad Nabi. Ma Islamuka. Al-Islamudin. Al-Qur'anu Imami. Al-Qur'anu Imami. Terus? Dinuka Al-Islamudin. Al-Islamudin. Coba artinya? Siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Siapa Nabi? Siapa nabimu? Muhammad nabiku. Ma imamuka. Apa ya ma imamuka? Apa kitabmu? Imam. Siapa imammu? Siapa imammu? Oh, orang dong. Kalau siapa? Emang udah punya imam belum kan? Belum lah. Ya dah, ma imamuka berarti apa? Apa imammu? Apa imammu? Al-Quran imamku. Iya. Apa agamamu? Islam agamaku. Iya, amin. Insya Allah nanti ketika ditanya munkar nakir lancar ya jawabnya karena udah belajar bahasa Al-Qur'ani. Ya. Oke, nah ini ada tambahan, silakan perhatikan. Ada ana, anta, huwa. Ana itu saya, anta itu kamu, huwa itu dia. Muslim, satu berarti ya. Kalau ana muslim, saya muslim, anta muslim, huwa muslim itu satu. Kemudian kalau jamak muslimun, kata gantinya ada nahnu, antum, hum. Kami, antum, kalian, hum, mereka. Oke, saya rasa cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لغتي مجد لا يتناهى لغتي علم يملأ فاها لغتي فخر عز جاها لغتي 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 لغتي